Bukannya kita terus zaman dulu terus kita ketinggalan melulu, kagak gitu. Tapi pengalaman-pengalaman yang kita pernah raih itu yang bisa kita sampaikan ke anak-anak untuk mereka juga menjadi orang-orang yang kuat. Nah, saat itu tuh ketika mungkin kita juga masih kecil-kecil, anak-anaknya pernah kepikiran nggak kalau bakal sampai ke titik sekarang ini, di mana anaknya udah gede-gede, udah bisa kerja, udah bisa usaha sendiri, pernah nggak kepikiran dulu? Pasti itu kepikiran, pastilah. Semua orang tua yang melahirkan anak pasti punya pikiran, anak saya nanti kalau udah besar-besar, mereka sudah sekolah, mereka sudah kuliah, mereka akan bekerja, pasti. Semua orang tua pasti deh. Nggak mungkin kan kita memikirkan anak saya nggak akan bekerja, enggak. Pasti semua orang tua pasti memikirkan hal yang sama. Anak-anaknya pengen berhasil, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, bukan di depan manusia saja ya, tapi yang terutama di hadapan Tuhan, itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Oke, mantap. Gimana kalau menurut Mama gimana? Pertanyaan yang sama, kalau ke saya sih lebih misalnya kepikiran nggak sampai ke titik keadaan sekarang gitu ya, kok sampai seperti apa adanya sekarang gitu. Kalau cerita tentang gini, aduh rasanya mau nangis deh. Mau nangis kalau mikirin ya. Mikir kenapa yang nggak sangka banget bisa sampai kayak begini gitu. Kayaknya gimana ya, kayak mimpi lah gitu kalau diingat-ingat dulu sulitnya zaman dulu ya. Zaman dulu serba sulit semua, ekonomi apa semuanya gitu. Kalau bisa seperti apa adanya saat ini, Tuhan kasih kemurahan, Tuhan kasih kepercayaan, Tuhan kasih anak-anak udah dewasa, udah bisa mandiri semuanya. Itu benar-benar nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran kalau diceritain satu persatu. Aduh, nggak habis-habisnya air mata ini mengalir, menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Benar-benar Dia itu sayang kepada kita semuanya. Makanya ya kamulah, Doli udah tahu, Doli, Hamli, Shirley kan merasakan sendiri perjalanan hidup keluarga kita seperti apa sulitnya gitu ya. Tapi kalau Tuhan kasih sampai seperti apa adanya saat ini, itu benar-benar kemurahan Tuhan luar biasa. Nggak kepikiran. Ya kepikiran anak dewasa, ya pastilah anak saya nanti pasti dewasa, pasti berumah tangga, pasti bekerja, itu kepikiran. Pastilah tujuannya ke sana semua orang tua. Tapi kalau bicara kepikiran bakal sampai titik sekarang ini, titik yang saat ini, ya anak-anak bisa mandirilah dulu ya. Bisa kenal Tuhan, bisa ikut pelayanan, bisa apa, itu semua benar-benar kerjaan Tuhan banget deh. Benar-benar nggak sia-sia kita sebagai orang tua tuh menekankan kepada anak. Yang pertama itu cari Tuhan dulu. Kayak Mama tadi kasih tahu, walau karena Mama keterbatasan Mama, jadi mengupayakan sekolah Kristen, sekolah yang mengenal iman kekristenan, walau itu mahal, walau saya harus bantu cari duit lebih seperti apa, walau yang lain saya harus irit-irit, ya itu saya upayakan supaya anak-anak itu kenal Tuhan dulu yang pertama, karena saya tahu mencari kerajaan Allah itu yang lebih dulu, baru
yang lainnya ditambahkan, itu benar banget. Ya, sampai kamu kan selalu dulu Mama selalu berkata, umpamanya kamu mau tidur di gereja aja, Mama suka. Zaman-zaman SMA di mana anak-anak semua pancaroba, ya usia pancaroba, Mama khawatir dulu zamannya seringkali tawuran, tapi puji Tuhan kamu belum pernah Mama dengar ikut tawuran. Anak juga nggak pernah gitu ya. Malah Mama seneng kamu kalau ikut persekutuan, dulu si Ine sama Ine ya, ke gereja, apa-apa ke gereja, Mama lebih suka itu. Ya, lebih aman rasa Mama kalian itu kalau di gereja, sampai Mama bilang, Lisa, kamu tuh sampai kamu tuh bawa bantal aja ke gereja, tidur di gereja, ngapain di gereja, itu lebih baik bagi Mama gitu. Jadi Mama pikir tuh ya kalau ya bersyukurlah kepada Tuhan. Enggak intinya Mama itu bersyukur. Kalau diingat-ingat sih, aduh betapa baiknya Tuhan itu ya. Nggak kepikiran sampai apa yang Tuhan perbuat, yang Tuhan percayakan semuanya. Bisa ikut pelayanan, bisa artinya setia, mengenal Tuhan, itu benar-benar nggak sampai ke sana pemikiran Mama waktu itu. Tetapi berjalannya waktu, tuntunan Tuhan yang terutama ya sampai bisa begini, bisa takut sama Tuhan, itu benar-benar nggak pernah Mama mimpikan itu. Mungkin itulah buah hasilnya yang dari awal kita mencari Tuhan dulu. Ya, bagi Mama nih pribadi gitu. Sampai Mama upayakan mengesampingkan yang lain, yang penting anak-anak takut Tuhan dulu. Itu Mama menyadari Mama nggak begitu baik untuk ini, nggak begitu bisa untuk mendidik anak-anak secara kerohanian, tetapi kalau mungkin di sekolahan lebih ditanamkan gitu, sehingga bisa sampai ke titik seperti ini mimpi deh, amazing kalau bagi Mama nih, ya. Itulah yang membuat Mama tuh selalu gimana ya, selalu takut kepada Tuhan gitu. Selalu apa ya, nggak bisa diungkapkan deh dengan kata-kata. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semuanya. Nggak, kalau kamu nanya sampai ke titik ini pernah ngebayangin? Nggak pernah, nggak ngebayangin kok bisa begini begitu. Ya, ibaratnya dulu ya susah lah. Ya zaman dulu ekonomi susah. Dulu papa kamu juga suami ya memang kerjaannya juga terbatas ya, namanya di pabrik begitu ya, terbatas sekali, ganti usaha konveksi nggak berhasil juga, apa segala macam diupayakan. Ya Mama nggak tinggal diam, itu tadi cerita apapun yang bisa dibantu Mama bantu. Jadi kalau Mama ke Tanah Abang gitu ya udah nggak asing lagi. Kamu tahu, jangan heran Mama terjang ke Tanah Abang dari puluhan tahun yang lalu. Mama beli sesuatu, Mama jual ya, tawar-tawarkan ke teman, spray kek, apa kek, ya blus apa, dompet apa, tawarin, orang bayar nyicil, Mama dapat hasilnya sedikit untuk nambah-nambahin, buat ngegedein anak, untuk bayar sekolah, apalah segala macam. Jadi benar-benar kalau Mama bilang kayak mimpi, emang benar-benar itu semua kalau bisa sampai titik ini semua karena kemurahan Tuhan deh. Nggak bisa Mama ceritain gitu, nggak bisa Mama detailin gimana, luar biasa karya Tuhan. Semuanya kalau diukur-ukur kepinteran, ya, kekuatan, enggak ada itu semua tuntunan Tuhan semuanya. Bisa sampai seperti ini semua karena kemurahan Tuhan. Enggak ada yang bisa diandalkan ya bagi Mama ya. Ya benar ya. Ya memang apa yang dialamin oleh keluarga saya sih, ya memang nggak mulus gitu ya. Tapi ya saya pribadi sih merasakan lah betapa campur tangan Tuhan lah dalam keluarga kita. Walaupun bisa dibilang ya keluarga kita yang nggak rohani banget ya,
Cuman apa yang udah mama tanamin, udah apa yang mama tabur, pasti selama ini nggak akan sia-sia begitu. Sama nih buat Tante Syanifar juga, saya percaya nih keuletan mama-mama dalam membawa anaknya beribadah, kenal Tuhan, pasti nggak akan sia-sia sih. Ya, pasti akan membuat anak-anaknya tuh paling enggak saat lagi down, saat lagi mengalami pergumulan, ingat Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan bagi keluarga kita. Ya, oke. Lanjut ya, sedikit lagi nih, tinggal 2 pertanyaan nih. Sekarang kita ngomongin masalah pekerjaan lagi nih. Nah, menurut mama nih mah, kan dulu juga mama usaha dong. Ya, sama papa berbagai usaha dijalanin. Sekarang pun masih berusaha juga. Kira-kira menurut mama, usaha zaman sekarang ini lebih mudah karena teknologi atau malah lebih gampang dulu? Menurut mama bagaimana? Tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang mencari nafkah lah. Perbandingannya gitu. Maksudnya penghasilan lah ya, mencari penghasilan gitu. Betul. Kalau mama rasa sih sama sulitnya sebenarnya, sama sulitnya. Karena bertambah bertambah majunya zaman kan, memang diiringin teknologi, diiringin terus makin maju ya semua kecanggihan apa. Sebenarnya di situ ya pasti ada kesulitan juga kalau dibanding dulu, dah sama sih sulitnya ya. Tetapi kalau menurut mama tuh keuletan itu penting. Selain kita memang berdoa, kita mengutamakan Tuhan dulu, tapi kita untuk mencapai keberhasilan gitu ya. Selain itu Tuhan izinkan, Tuhan berkarya, kita juga harus ulet ya. Tadi kalau mama mau bagi-bagi cerita, kok bisa ya? Mama nggak mimpi loh punya rumah di Jati Jajar ya. Jadi sedikit cerita ya, nggak pernah mimpi punya rumah di Jati Jajar. Ngedenger Jati Jajar dulu kayak rumah orang apa gitu. Ya, di rumah di belakang Koramil itu aja udah rasa mama tuh udah luar biasa sebenarnya di situ. Ya, udah bersyukur banget. Nggak mimpi, tapi gimana ya, selain kita ulet ya, Tuhan juga memberkati ya. Ya, Tuhan memang yang memberikan semua, banyak cara dikasih Tuhan. Banyak cara. Nah, zaman sekarang pun ya apalagi pandemi ya, sulit gitu ya. Tapi percaya dah ya. Sesuatu hal yang terjadi ya, satu masalah terjadi, Tuhan udah sediakan kok solusinya. Tuhan sudah sediakan jawabannya, jalan keluarnya ada gitu. Ya mungkin kayak sekarang zaman pandemi ini, ya gaji mungkin menurun. Ya tapi kita harus sikapi dengan positif. Gaji kurang, tapi gaya hidup kita juga harus kurangin seperti itu. Ya gimana kita supaya bisa bertahan, survive ya dalam kondisi. Ya apa yang kita perlu pangkas gitu. Kayak tadi mama cerita. Sebenarnya mama itu nggak layak kamu sekolah di udah tuh nggak layak. Bener dah. Itu mahal sekali dulu, gaji bapak kamu berapa cuman karena tadi itu berupaya tadi, irit-irit ya, dikesampingkan kepentingan sendiri, di bagaimana menyiasatinya supaya anak saya ini bisa dapat imannya bertumbuh di sana. Saya rasanya kalau saya perlu banget tuh anak-anak sekolah di sana sehingga mama upaya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi untuk zaman sekarang sebenarnya kalau mama bilang lebih mudah bagi anak-anak karena sekarang lapangan kerja nggak sesulit zaman dulu gitu ya, nggak sesulit zaman dulu, banyaklah ininya. Tetapi sekarang kembali lagi kalau mama lihat bedanya dengan dulu dengan sekarang, gaya hidup aja, gaya hidupnya yang membuat sepertinya
sulit banget gitu. Ya. Kayaknya sih memang ya itulah perbedaan anak-anak muda sekarang dengan orang tua dulu. Kalau orang tua dulu seperti Mama bilang tadi, kita bisa menahan diri. Sekarang karena banyaknya sosial media yang mengumbar-umbar teknologi baru, menawarkan sesuatu di YouTube apa semua, membuat banyak orang nggak menahan diri, lupa dengan menabung, lupa dengan hari esok begitu ya. Ya, dulu kita itu kan nggak ada iklan-iklan, paling iklan di TV doang ya. Itu pun kita ya benar dari diri sendiri. Ya, kalau dipikir-pikir dulu Doli, kita tinggal di mana di belakang Koramil itu tetangga kita kan orang asrama semuanya, termasuk si Panji, Pandu itu. Ya. Itu mereka itu kan asrama, kita di samping. Ya, mereka itu penghasilnya jauh lebih tinggi daripada kita. Ya, mereka gaya hidupnya itu dari menu makanannya apa segala macam itu luar biasa. Tapi Mama nggak mau ngikutin itu. Ya, kamu kan masih ingat kadang-kadang kamu Mama suruh ke Cisalak. Kadang-kadang jalan kaki, ya kan? Ya itu Mama selain mendidik kamu, dan memang situasinya kayak begitu. Supaya yang lain bisa ketutupan, kebutuhan yang lain, kita harus mau begitu. Harus berkorban gitu. Jadi Mama rasa sulit sama aja. Zaman dulu lebih sulit, malah Mama pikir. Ya, lebih sulit. Sekarang agak mudah ya, karena semua sekarang udah canggih ya, dipermudah. Ya, kalau kendaraan juga mau kerja misalnya, kendaraan udah mudah. Banyak transportasi umum. Ya, zaman dulu tahu sendiri. Ya. Lebih mudah sekarang, tetapi kalau masalah keuletan, saya rasa itu lebih ulet zaman dulu, karena zaman dulu itu lebih sulit gitu. Jadi saya pikir itu menjadi satu contoh sih buat anak-anak muda sekarang ya. Jangan terlena dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Sekarang kerja dari rumah, WFH, tapinya nggak sungguh-sungguh, nggak apa, itu sebenarnya gimana ya? Yaitu gambaran lah. Kami zaman-zaman era tahun berapa ya bilangnya ya? Era tahun 70-an ya itu ya. Itu serba sulit semuanya. Ya, kalian di sini anak-anak muda lebih mudah lah, lebih gampang. Ya. Itu sih. Ya, oke Pep, silakan Pep. Oke, sekarang dari Mama nih, bagaimana kira-kira jawabannya? Oke, kalau jawaban saya kan saya kan orangnya gaptek, nggak ini di kayak HP gitu, saya memang nggak terlalu ini sih ya, karena saya dibilang nggak kepengen, cuma keterbatasannya udah sampai di situ, pengen belajar juga kadang hari ini ingat besok lupa gitu ya. Jadi kalau dibilang kemudahan ya pasti lebih mudah. Segala sesuatu itu mungkin ada untungnya, ada baiknya, ada nggak baiknya ya. Tergantung kita yang mempergunakan. Kalau kita mempergunakannya dengan baik, ya pasti hasilnya baik gitu. Kalau menurut saya pribadi, karena lewat teknologi yang canggih sekarang, kita juga harus lebih berhikmat ya, menggunakannya dengan baik. Meskipun segala sesuatu mudah, namun kadang lewat kemudahan itu orang bisa salah mempergunakannya dengan baik. Jadi lewat kemudahan-kemudahan yang dibilang sekarang, yang teknologi sudah canggih, anak-anak juga sekarang harus lebih kreatif gitu untuk mungkin usaha. Mereka harus lebih kreatif. Jadi jangan cuma melakukan hal-hal satu saja mungkin gitu. Karena lewat situ kita sekarang bisa, saya lihat ya, kalau saya lihat itu bisa orang mau berdagang, mau apa gitu, semua lengkap di situ. Jadi kalau anak-anak punya kreatif, mungkin itu bagus untuk dilakukan gitu, bagi yang bisa mengoperasikannya. Tapi kalau seperti tante kagak bisa gitu ya mengoperasikannya. Tapi bagi orang-orang yang sekarang, kalau menurut saya sih jauh lebih bagus. Tidak perlu harus, kalau zaman dulu kita harus pergi ke sana kalau mau umpamanya butuh sesuatu. Kalau sekarang segala sesuatu sudah tersedia
kembali kita menggunakannya harus dengan baik gitu. Nah, anak-anak juga harus, anak-anak sekarang bukan karena terus kita ketergantungan terus ke teknologi, jangan ya. Karena benar itu baik bagi kita, tapi kita juga harus mempergunakannya dengan benar-benar dipergunakan dengan, ya saya bilang seperti tadi, hikmat yang daripada Tuhan, kita menggunakannya dengan baik. Karena segala sesuatu yang ada sekarang itu ya bisa seperti kita sekarang contohnya beribadah apa enak ya, bisa lewat Zoom apa gitu ya, bagus gitu. Kalau menurut saya sih manfaatnya banyak. Untuk anak-anak muda juga banyak, mereka bisa berkreasi, banyak hal yang mereka bisa kerjakan gitu. Kalau zaman dulu kita nggak bisa kan, segala sesuatu kita harus datang, harus begini, harus begitu. Namun kalau kita sebagai orang tua ya, kerinduan kita anak-anak boleh menggunakannya dengan penuh bijaksana segala sesuatu. Apapun yang ada kemudahan sekarang ini, mari digunakan dengan baik. Karena itu boleh menunjang untuk pekerjaan, mungkin mencari pekerjaan, mungkin mereka beraktivitas yang lain. Bagus digunakan gitu kalau menurut saya pribadi. Kalau dulu kita kan bekerja, kalau orang dulu kan bekerja keras. Anak-anak sekarang kan agak susah ya dibilang harus bekerja keras, harus ulot, harus begini gitu. Agak susah ya, karena kalau zaman dulu kita didikannya udah lain. Betul. Kalau zaman kita masih muda didikannya jauh lebih keras daripada orang-orang sekarang gitu ya. Itu yang perlu ditanamkan, jadi anak-anak itu punya mereka boleh mandiri, kuat gitu ya. Ya lewat kita menyampaikan mungkin sedikit demi sedikit di tengah-tengah keluarga kita sampaikan gitu ya, masukan-masukan seperti itu semua bagus, tapi kita punya pengalaman dari didikan mungkin dulu orang tua kita untuk kita selalu bekerja keras itu adalah jauh lebih baik gitu ya. Terus disiplin melakukan segala sesuatu, jadi tidak pernah ya kalau zaman dulu pokoknya bekerja keras lah, jalan 5 kilo dulu kita masih berani ke sekolah jalan kaki. Kalau tante dulu jalan kaki 5 kilo ke sekolah tidak pakai sepatu, masih jalan kaki, masih kuat. Tapi kalau anak-anak sekarang, kita maklumi karena semakin hari kan zaman semakin canggih ya. Jadi kita juga maklum itu, tapi yang perlu juga dipikirkan kalau bukannya kita terus zaman dulu terus kita ketinggalan melulu, kagak gitu. Tapi pengalaman-pengalaman yang kita pernah raih itu yang bisa kita sampaikan ke anak-anak untuk mereka juga menjadi orang-orang yang kuat gitu, orang-orang yang yang mau bekerja keras sungguh-sungguh, tidak gampang tidak gampang lesu, begini kalau nggak berhasil lesu. Kalau zaman dulu nggak ada seperti itu, pokoknya apapun dilakukan, yang penting mereka bisa mandiri, bisa melakukan hal-hal yang membuat hati orang tua itu senang. Kalau zaman dulu kan seperti itu ya. Karena katanya di firman Tuhan kalau kita menyenangkan hati orang tua kan kita menyenangkan hati Tuhan juga kan, Li? Iya gitu. Jadi seperti itu kita, kalau tante sih selalu suka sih sampaikan seperti itu. Gimana kita sayang sama Tuhan, kalau sama orang tua kita nggak sayang, itu selalu tante tuh saya ingatkan, jadi melenceng sedikit nih. Gitu ya lewat sosial media tadi. Saya percaya sih biar membawa anak-anak semakin luar biasa, anak-anak semakin tangguh ya. Biar lewat itu mereka boleh melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Itu aja, Li. Ya, berarti mungkin tiap zaman memiliki tantangan yang berbeda-beda ya. Tantangan nggak akan pernah sama, zaman demi zaman, masa demi masa. Tetapi untuk keuletan, kerja keras, mental baja, itu nggak akan pernah bisa berubah. Ya, dari zaman dulu sampai zaman kapanpun, kayaknya itu adalah satu modal yang memang harus dimiliki oleh semua orang jika ingin berhasil dalam pekerjaannya. Begitu ya, itu yang saya tangkap nih. Ya, nah ini kita sampai di penghujung pertanyaan nih, ya. Nah ini saya mau tanya buat Tante Sianipar dulu nih yang pertama. Tan, sekarang kan banyak nih orang muda, anak-anak muda yang baru punya anak dan masih kecil-kecil atau bahkan masih bayi. Kira-kira nih dari Tante ada nasihat enggak nih buat mereka, buat kita-kita semua
terkait perjuangan menghidupi anak atau mengurus anak. Wah, seru banget ya pengalaman yang dibagiin sama Tante Sianipar dan Tante Kori. Kalau gitu guys, jangan sampai kelewatan part terakhir ya, tentang pesan-pesan mereka untuk generasi kita. Tuhan Yesus memberkati.